dibikin satu grup aja kali ya, grup WA gitu. Kira-kira ada yang bisa bikin nggak? Oke Pak, saya bantu bikin ya Pak. Ya, jadi di satu grup itu semua ada ya, SITI ya. SI totalnya ada berapa kira-kira yang aktif sekarang mahasiswanya, teman-teman? Ada yang tahu? Untuk sih di antara 9 dan 7, Pak. Berapa? 9 dan 7. 97. Enggak, maksudnya di antara 9 sampai 7, Pak. Oh, oke. Kalau yang TI ada berapa? Kurang lebih 12, Pak. Oh, oke. Anggaplah ya 20-an ya kalau semua ya. Udah. Jadi ada yang mau bantu saya nggak nih? Kira-kira nanti mungkin saya butuh bantuan satu orang ya. Bantuin saya absen. Siapa-siapa aja yang hadir setiap mata setiap kuliah. Terus nanti kalau saya mau ada UTS gitu atau ya UTS ujian, nanti saya share soalnya. Nanti kalau pengumpulannya ke satu orang aja gitu. Nah, itu kira-kira ada yang mau bantu nggak? Nanti dari saya mungkin adalah penambahan nilai. Ada yang mau Oke bersedia? Pak, ya saya bersedia Pak. Ketua kelas Mas aja. Gifari ya? Ya Pak. Oke, Mas Gifari, terima kasih. Ini kelas karyawan ini pada di kantor semua atau udah pada pulang kerja? Saya di rumah Pak. Beberapa Di ada yang rumah. di kantor, Pak. Ada di kantor juga Pak. Ini kayaknya kita baru pertama kali ketemu nih ya di sini ya. Di semester 1 sebelumnya ada mata data nggak? Belum ada ya? Belum, Pak. Belum ada ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Ada domisili rata-rata di mana, teman-teman? Saya sebutinnya namanya ya, Aji. Aji Pangestu di mana? Aji Pangestu domisili. Sekalian AFK kah atau aktifkah di meeting ini kan? Di kuliah ini. Halo Mas Aji. Nah, ini kayaknya Mas Aji ini away from apa nih? Kuliah. Oke, Mas Rifki, halo Mas Rifki. Halo Pak, Nah, Mas Rifki tinggal di mana Mas Rifki? saya tinggal di BSD Tangerang Selatan Pak. Oh, kerja sebagai apa Mas Rifki? Saya freelance Pak. Oh, freelance. Oke, tapi apa nih bidangnya freelance-nya? Saya punya toko sih Pak, kebetulan. Oh, Iya. terus kenapa Mas Rifki ngambil jurusan IT? IT sini Mas Rifki. TI karena saya memang suka dunia ilmu dan teknik komputer Pak, terutama pada bidang keamanan cyber juga digital forensik Pak. Eh, ini teman-teman semua udah pernah ketemu semua belum? Atau mulai kuliah udah online terus gitu, nggak pernah offline? Ada offline juga Pak. Ada offline, ada online Pak. Oke, terima kasih Mas Rifki. Sama-sama Pak. Oke, sekarang Mas Handoko. Halo Mas Handoko. Halo Mas Handoko. Wah ini nih AFK juga nih. Away from kuliah nih. Oh ada. Mas Handoko. Ini speakernya. Halo Mas. Ada lanjut. Mas Dwi. Dwi Aji Pangestu. Hadir, Pak. Hadir. Wah ini ganteng bener nih. Kayak gini dong. Berani nunjukin. Mas. Mas profesi domisili di mana Mas? Domisili di Trenggalek sih, Pak. Jawa Timur. Waduh jauh ya. Iya, Pak. Tahu ITTS dari mana Mas? Dari itu, Pak. Dari Instagram. Oh, Instagram. Jadi selama kuliah semester 1
Bukan offline ya, online terus ya. Online terus ya Pak. Oke. Kerja apa Mas? Kenapa Pak? Kerja. Serabutan sih Pak. Serabutan ini apa nih profesinya? Ngapain aja? Kadang freelance, kadang itu sih, Pak, lebih banyak ke freelance. Oh, oke. Ini Trenggalek, Jawa Timur. Ambil jurusan IT? Kenapa? Ini IT ya Mas ya? Mas, Iya Pak. kenapa Mas ngambil jurusan Iya, IT? iya benar Pak. SI. Iya, SI. Oh, kenapa ngambil jurusan SI? iya. Ingin itu Pak, memperdalam ilmu lagi tentang coding sih Pak sebenarnya. Ilmu apa? Soalnya di SI itu kayak ERD itu Pak, memperdalam ilmu coding itu sih Pak. Coding. Coding Iya, maksudnya. Oh, iya Pak. Iya. udah belajar coding apa aja Mas? Atau udah nyoba coding apa? Bahasa pemrograman. Kalau coding itu sih yang sesuai pekerjaan Kotlin sama Swift sih Pak. Mungkin sedikit-sedikit Flutter. Kurang dengar Mas? Kotlin, Swift sama Flutter sih Pak. Tapi paling sering di Kotlin. Oke. Nah, ini tuh malah. Dan agak baru sih saya dengarnya. Itu apa? Codingan buat biasanya diperuntukkan buat apa itu Mas? Kotlin itu Kan agile buat development. backend gitu-gitu. Front end sih Pak. Oh, lebih ke Bisa front end. ya, ke mobile development. Oh, itu membuat mobile aplikasi Iya mobile. Pak. Udah, makasih Mas Haji, Dewi Haji. Ya Pak, sama-sama Pak. Oke, ini sekarang Mas Dandi. Bukan, Dani. Mas Dani. Halo Mas Dani. Halo Pak Tunas, salam kenal Pak. Salam kenal Mas Dani. Nah, gini dong. Asik. Ini posisi di mana Mas? Kok itu banyak piala apa itu Mas? Oh iya, macam-macam lah. Biasa ikut ini hobi ikut kompetisi. Kompetisi apa nih? Eh, Kalau sekarang sih lebih ke hackathon ya, ikut hackathon gitu. Apa itu Mas Ekatan? Saya kurang tahu. Hackathon itu bikin sebuah solusi ini ya IT, tapi dalam Nah, waktu yang terbatas sih biasanya 1 hari, 3 hari gitu. solusi IT dalam waktu yang terbatas. Bisa berbentuk aplikasi. Kalau saya sih lebih ke IoT ya, bikin perangkat gitu. Oke, itu piala Mas semua itu. Campur sih, ada yang adik, ada yang kakak. Ini di, Aduh, di rumah ibu ini. canggih. Jadi itu yang belakang Mas tuh banyak perangkat-perangkat tuh apa aja tuh? Ya, ini meja oprekan juga sih Pak di sudut rumah ibu. Jadi sambil online kerjanya, sambil ibu juga. Ya, di sinilah ngopreknya. Kalau tinggal di Buat Cimahi sebetulnya. tinggal di Cimahi. Ya, kalau weekend pulang ke Cimahi. Kalau weekday, karena kerjanya kan WFA ya, bisa di mana Ah, aja. Ke Bandung ini ke rumah ibu. oke. Terus ngambil jurusan apa nih? Jurusan T. Teknologi informasi. Ah, Ya. kenapa Mas? Kalau dulu sih saya kuliahnya kimia ya, tapi kerjanya di IT. Jadi Hmm. rasanya banyak ilmu yang masih bolong-bolong, Pak. Jadi niatnya cari ilmu lah buat melengkapi gitu. Oh dulu kimia, tapi udah sampai kelar jurus kimianya. Eh, Tidak diambil, Pak, ijazahnya. Oh, Dulu berarti nggak D3 sampai selesai ya kuliahnya. ya, D3 analisis kimia sama ekstensi kimia murni di Unjani. Oke. Jadi lebih ngoding juga nggak Mas? Ya, lebih fokusnya di IoT. Sekarang sih lagi kerja di PT Si Cepat Express Indonesia di IoT, Sebagai Tech Lead IoT, Pak. oh, oke, makasih Mas. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih. Oke, sekarang Mas Ahmad Dedi. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Mohon maaf Pak, baru gabung ini, baru Ya nggak nyampe apa-apa, kan rumah. nggak apa-apa Mas. Jadi Mas Ahmad ini kerja juga Mas, apa gimana? Saya udah kerja Pak,
asli saya Tuban, Jawa Timur, tapi saya posisi di Jakarta Barat sekarang. Jadi merantau, Pak. Gitu. Ya, saya juga perantauan Kerja di, kerja di ini, Pak, di PT Catur Muti Pratama, Pak. sebagai itu apa bidangnya? Sebagai sebagai IT support, Pak. Oke, dia bidangnya apa itu perusahaannya? Bidang pabrik lampu PJU, Pak, yang berbasis Internet of Things. Oke, jadi bisa dikontrol ya. Betul, bisa dikontrol, dimonitor kondisinya seperti apa gitu. Oke. Em, apa ini IT support apa ini Mas? Jadinya profesinya. Gimana, Pak? Gimana, Pak? IT supportnya sebagai apa? Ngapain gitu IT supportnya? Oh, untuk di supportnya sih saya upload, biasanya saya upload firmware. Upload edit, upload firmware. Jadi program-programnya itu, Pak, untuk yang bagian smart, untuk monitoringnya lah, alat monitoringnya. Nah, upload-upload. Terus sama ngecek-ngecek aplikasinya apakah ada bug atau crash lagi, ada ngedon atau gimana gitu. Terus sekarang juga lagi ada project ATCS, Pak. ATCS traffic lampu merah lah. Nah, lampu merah yang berbasis AI, Artificial Intelligence. Nah, Nah, sekarang AI-nya itu lagi, gimana itu? AI-nya Mas? sekarang ini masih proses R&D, Pak. Oh, belum. Targetnya ya bisa melihat mobil-mobil berapa jumlahnya, ya kan? Platnya, platnya berapa yang lewat. Mungkin nanti di lampu merah seberang gitu, anggap aja macet itu otomatis hijaunya lebih lama karena macet. Nah, kalau yang sedikit sepi itu diperlambat untuk mengontrol lalu lintas secara otomatis lah, Pak, gitu. Bisa disetting juga seperti itu. Berarti indikasinya itu atau indikatornya itu banyaknya kendaraan ya lewat kamera Betul, video gitu ya. betul. Jadi pendeteksian kameranya itu, Pak. Oke. Berarti posisi Jakarta, asal tadi dari mana? Dari Tuban, Jawa Timur, Pak. Oke. Ini kita teman-teman kalau mau ada sharing-sharing juga nggak apa-apa, mau nanya ke Mas Ahmad juga nggak apa-apa kan? Kan kita latar belakang profesinya beda-beda kan? Oke, terima kasih ya Mas Ahmad Dedi. Oke, siapa? Sama-sama, Pak. Oke, sekarang Mas Abi Sopyan. Halo Mas Abi Sopyan. Abi Sofyan nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi di sini ada namanya nih, join. Oh, ada ya? Ada Maaf, Mas Pak. Abi itu. Oh, Ada. ada. Mas Abi Jauh Sopyan. kayaknya. Wah, nih AFK juga nih kayaknya nih. Oh, ada. Halo Pak, hadir. Hadir. Waduh. Halo Mas Abi. Boleh Mas diceritakan posisi tinggal di mana, kerja di mana? Tinggal di Pasar Kemis Pak. Oke. Pasar Kemis itu Tangerang ya? Benar ya? Iya, Kabupaten. Oke. Sekarang kerja apa gimana Mas? Kerja. Sebagai? Karyawan biasa, Ya, karyawan biasa. karyawan pabrik. Oh, kerja di pabrik gitu ya Mas ya? Iya, kerja di pabrik. Kenapa ngambil ini jurusannya SI? Kayak pengen nyoba aja gitu Pak. Nyoba aja. Sebelumnya udah sempat baca-baca kak SI itu sebagai apa, jurusan apa? Iya sih sempat baca-baca makanya pengen ngambil SI gitu. Oh, nyoba apa Mas? Lebih ke apa ini kan kalau uh, sistem informasi atau teknologi informasi atau teknik informatika itu kan biasanya ada ya kalau kita bilang lah penjurusan ya. Kalau mau ke jaringan bisa, jaring Jarkom ya, bisa belajar jaringan, multimedia bisa, atau lebih ke programmer juga bisa. Ini Mas lebih ke mau kemananya nih? Kayak ke ini sih, kayak ke kan saya belum ngerti tentang komputer gitu ya. Jadi saya kayak pengen mempelajari aja gitu Pak. Oke. Saya dulu sedikit sharing belajar ngambil IT sih di saya dulu, TI.
Saya ngambil itu gara-gara saya itu gaptek dulu ya. Pertama dulu waktu saya awal-awal kuliah tuh ngambil waktu tamat SMA saya ngambil IT itu karena gaptek terus pengen tahu gimana caranya ngerakit komputer. Nah, Iya, benar. itu dasarnya saya dulu ngambil IT dulu awal-awal. Ternyata pas kuliah ya ngerakit komputer itu ternyata nggak ada, nggak perlu, nggak masuk apa ya, nggak diajarin gitu. Jadi kita bisa tahu sendiri gitu dengan coba-coba gitu kan, misalnya motherboardnya apa, memorinya berapa, prosesornya apa gitu-gitu. Semakin gede budgetnya kita ya semakin high-end teknologi teknologi hardware yang mau kita beli gitu kan. Ternyata itu aja. Sama dulu saya kursus komputer waktu SMA itu masih zaman apa ya, pas saya pelajarin itu booting sistemnya itu lewat disket 5/4 floppy. Ada yang tahu nggak itu 5/4 floppy? Oke, Portugis. Tahu Pak? Tahu ya, yang Ya seperempat itu. is Ya. 5/4 ya, bukan yang 3,5 ya. Ada yang 3,5, ada yang 5/4. Kalau yang 3,5 itu memang bisa dipergunakan untuk booting system, bisa juga kita simpan file juga di situ, walaupun sebenarnya kapasitasnya kecil ya. Yang gede banget ya Pak ya? Kenapa? Yang gede banget 5,5 Ya, 5/4 floppy itu booting DOS zaman dulu banget. Gitu. Terus saya di situ ngelihat sebelah saya masih anak SMP lah, SD lah. Nah, situ saya ini ke trigger lah, ke trigger terpicu lah gitu, pengen ngambil jurusan yang berbau komputer gitu. Itu sih salah satu awal-awal saya ngambil jurusan itu. Oke, tadi Mas apa? Makasih Mas apa tadi? Abi. Mas Adi ya, Abi. Ah, makasih Mas Abi. Oke, Mas Rinanto. Halo, Mas Rinanto. Ya, Pak. Halo, Mas. Ya, halo juga, Pak. Tinggal di mana, Mas? Sama kerja sebagai apa gitu? Oh, gitu. Oke, baik. Saya tinggal di Perigi, Pak, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Untuk saat ini bekerja sebagai asisten lab di salah satu sekolah di Tangerang Selatan juga, Pak. Lab apa ini? Labnya lab komputer, Pak. Ya, lab komputer. Belajarnya? Nanganin jaringan, Pak. TKJ. Jaringan. Teknik komputer jaringan. Oke, sampai apa? Creeping gitu nggak sih? Creeping. Iya, benar Pak. Dasar-dasar gitu. Iya, dasar-dasar jaringan. Terus ini jurusan apa nih Mas Rinanto? Saya ngambil TI Pak, untuk di TTS. Kenapa ngambil jurusan TI Mas? Karena dia antara 3 fakultas yang lain mungkin untuk konsentrasi ke jaringan atau networking mungkin yang lebih masuk di TI ini Pak. Langsung aja ngambil Cisco juga bisa. Ya rencananya kan? Gitu sih Pak. Iya. Karena kan sekarang kalau nggak salah router juga mau baik keluaran Huawei itu kan udah Cisco kompatibel kan? Iya benar Pak. Kalau kita udah paham dengan Cisco itu juga beli router yang Huawei juga udah bisa kita konfigur dengan biasa kita gunakan Cisco gitu kan? Iya. Nah kalau jaringan sih ya lebih spesifik mending ngambil Cisco Mas. Kalau IT ya belajar bahasa pemrograman sih biasanya sih. Ya sambil itu juga Pak, sambil pengen belajar bahasa pemrograman juga sih Pak. Gitu. Ya udah, makasih Mas Rinanto Pratama. Ya, sama-sama Pak. Sekarang yang belum siapa ya? Mas Arif. Halo Mas Arif. Halo Pak. Halo Mas. Apa kabar Mas? Baik Pak, malam. Baik. Malam. Mas Arif ini tinggal di mana Mas? Saya tinggalnya di Blitar Pak. Blitar tuh Jawa Timur ya? Iya Pak. Tempatnya Bung Karno bukan ya? Iya benar. Benar ya? Ya. Kerja apa Mas Arif?
Saya di bidang IT sih. Ya, IT itu banyak, Mas. Iya, Apa lebih ini? ke ini sih, enterprise arsitek sama application arsiteknya sih. Application arsitektur, Iya, software arsitektur gitu. iya, mulai dari ngatur flow, mungkin yang dipakai sistemnya apa, OS-nya apa, servernya apa gitu sih. Oke, jadi mis dan berarti contohnya apa nih, Mas? Misalnya apa? Contohnya Misal nih ada kebutuhan 1000 konsulen gitu kan, seribu apa? konsulen 1000 ini user di mana dia online dalam satu waktu. Oke. Jadi saat itu kita nggak bisa pakai monolith server misal contoh nih Pak, jadi harus pakai Kubernetes gitu. Google ya, Google Kubernetes. Ya bisa pakai Google, bisa pakai Amazon, yang penting kan kalau udah orchestration itu contoh sih. Bisa juga mungkin dari segi flow-nya nih, misalkan dari login ke support ke ini flow bentuk aplikasi kalau aplikasi. Pakai cloud gitu nggak sih? Nggak. Pakai jasa cloud nggak? Oh tergantung sih Pak, tergantung budget sih itu. Mau hemat atau mau pakai yang ada gitu sih. Kalau misalnya berarti ya tadi 1000 user login dalam satu aplikasi gitu maksudnya? Ya satu waktu bersamaan. Dalam satu waktu. Ke apa nih, perangkat ya? Perangkat ya, penyediaan perangkat gitu ya? Enggak sih, kalau saya lebih general sih, mana yang kosong sih. Kadang kalau programmer Flutter-nya lagi nggak ada ya coding di Flutter, bagian API-nya nggak ada golang ya ngisi golangnya gitu sih. Oh, ya jadi Mas Arief itu dengkotnya programming, Pak. Kenapa? Apa? Coba. Oh, Mas Arief itu udah dengkotnya programming. Mas Arif itu udah dekatnya programming. Oh iya, orang udah pakai Golang ya, Google Language. Mantap Mas Arif. Udah buat apa aja Mas aplikasi? Wah, pertanyaan Banyak saya ya? Pak. Ya, udah banyak. Pernah develop dari scratch gitu kah? Tapi tim ya, nggak sendiri. Develop dari scratch, dari nol gitu. Pakai Golang atau apa gitu. Saya? Iya, Mas Arif. Sering sih, Pak. Sering? Dan kebanyakan sih udah harus tim sih, Pak, kalau saya kebanyakan. Kalau mungkin kalau yang side joban yang kecil-kecil itu paling lempar ke teman-teman sih, kayak ke ini, teman-teman ITTS juga. Mantap, Mas Arif, mantap. Biasanya pakai bahasa pemrograman apa, Mas? Ini siapa? Sayanya. Kalau saya sih tergantung sih, mana aja bisa sih. Bisa ya? Iya. Tergantung permintaan atau gimana? Iya, tergantung kebutuhan sih lebih pasnya. Front end apa back end, Mas? Keduanya? Iya, semuanya sih, Pak. Semuanya. Mantap, Mas. Canggih. Oke, Mas Arif tinggal di? Kalau tinggal Blitar, kadang Jakarta, tergantung situasi. Oke, Mas Arif. Makasih, Mas Arif. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Oke, yang Mas Febriandio. Halo, Mas Febriandio. Halo, malam Pak. Malam, Mas. Tinggal di mana, Mas? Sekarang saya tinggal di Ciputat, Pak, Jombang. Memang di situ tinggal tetapnya? Iya. Sudah pindah di sini. Kerja sebagai apa? Saya di operasional IT. Operasional bank IT? Iya, di Bursa Berjangka Jakarta, Pak. Di mana? Bursa Berjangka Jakarta. Bursa Berjangka Jakarta? Iya, BBJ. Itu Bursa Efek Jakarta ya? Berarti ya? Bukan Bursa Efek, Pak. Beda. Ya, ini yang komoditinya. Oh. Kayak hasil bumi gitu, Pak. Oke. Sebagai apa tadi? IT support ya? Operasional.
atau IT operasional itu ngapain Mas kerjanya? Lebih ke database gitu sih Pak. Lebih ke data Olah database. pengolahan database. Mm-mm. Apa itu? Update, delete, Iya, create. semuanya sih Pak. Lebih ke kayak kan kalau di bursa itu kan nerima transaksi gitu ya Pak ya, pendaftaran transaksi gitu. Nah di situ saya ngelola end of day gitu, rekonsil tiap hari dengan pialang sama pedagang. Adain jadi kayak semacam query-query buat rekonsiliasi gitu ya. Iya betul Pak. Oke, makasih Mas Febrian Dio Prasetyo. Ya sama-sama Pak. Oke, apa lagi yang belum ya? Mbak Novita Sri, TI. Halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, suara saya terdengar nggak, Pak? Kedengeran? Halo? Oh iya. Iya, Pak. Boleh Mbak. Tinggal di mana Mbak Novita? Saya tinggal di Tangerang Selatan, Pak, di Serpong. Oke. Sekarang kerja kah? Kesibukannya? Iya, tapi nggak full time. Kerja apa Mbak? Saya bisnis kecilan sambil mengajar aja, Pak. Sebagai apa tadi? Agak kurang ini. Mengajar dan bisnis kecilan aja. Oh, ngajar bisnis. Ngajar apa Mbak Novita? Ngajar private anak kecil sih, Pak. Oh. Anak-anak kecil, iya. SD, SMP gitu atau SMA atau SD ya? TK? Tingkat, iya tingkat. Apa ini Mbak? Matematika, bahasa Inggris atau apa gitu? Campuran, Pak. Campuran ya? Oke. Jadi terus kenapa ngambil jurusan? Iya, jadi private. Oh, private. Terus kenapa ngambil jurusan TI Mbak? Karena saya tertarik di bidang cyber security sama jaringan, Pak. Oh, oke. Tahu ITTS dari? Iya. Dari ngulik-ngulik sih, karena ada Pak Ono. Jadi dulu itu kan Pak Ono kan dosen di kampus dekat rumah saya. Kemudian Pak Ono datang, ternyata ikut masuk ke Tangsel. Kalau dulunya saya kuliah di akuntansi, jadi lebih condong ke IT aja, jadinya ngulang lagi ke bagian IT. Tapi yang akuntansinya sempat kuliah sampai lulus gitu Mbak Novita? Sampai semester 5. Oh, sampai semester 5. Kok nggak sampai diselesaikan? Iya, karena sayang. Waktu itu iya. Nggak apa-apa, Pak. Udah, makasih Mbak Novita. Iya. Sama-sama, Pak. Oke, Mas Satrio Triwibowo, SI. Ya, malam Pak. Ya, Mas, Ya Pak. Tinggal di daerah mana? Iya, saya tinggal di Cimone, Tangerang, Pak. Cimone, Pak. Kerja kan Mas? Kesibukannya? Iya, kerja Pak. Kerja sebagai apa ya? IT lah Pak di vendor core banking Pak, software core banking. Oke, di vendor core banking. Iya Pak. Core bankingnya bisa tahu nggak produknya? ARB Pak. Jadi klien kita itu BPR Pak, BPR seluruh Indonesia sih.
yang tersebar di seluruh Indonesia. Core bankingnya buat sendiri nggak? Iya, buat sendiri, Pak. Developernya apa istilahnya developernya lokal ya? Iya, betul. Oh, tapi klien-kliennya tuh BPR ya? Iya, betul, Pak. Ya, Mas salah satu developernya. Nah, kalau saya di bagian infrastruktur sama jaringan, Pak. Sama Linux Infrastruktur nih. sama jaringan. DevOps-nya juga ya. Iya. Banking. Core bank. Di luar BPR ada lagi nggak dijualnya Mas produk core bank? Paling kita bisa ke kas kayak gitu bisa Pak. Ke koperasi, sorry. Ke koperasi. Ke koperasi. Ya, tapi kebanyakan kita BPR Pak. Oke, Mas. Oke, terima kasih Mas Satrio. Ini sama-sama, Pak. kenapa Mas? Kenapa Pak? Kenapa ngambil jurusan SI? Sebelumnya udah pernah ngambil TI pas sampai D3. Lalu mau nyoba SI karena mau masuk ke dunia DevOps sih Pak. TI D3 ada ya? Enggak, jadi lanjutannya itu enggak saya sampai S1-in Pak. Sampai D3 aja. Karena sibuk kerja waktu itu. Di STEMIC masa depan Pak. STEMIC. Jadi itu ditinggalin gitu TI-nya? Mau nggak ngelanjutin ke S1-nya. Jadi di D3 doang gitu. Oh, ada ya ngeluarin D3 gitu untuk TI? Iya, jadi dia selesaiin ke D3 dulu, nanti lanjut ke kampus induk, Pak, di S1-nya. Gitu. Oke, Satrio, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih juga. Mas Ramadian. Halo, Mas Ramadian. Iya, halo Pak. Halo, Mas. Iya. Tinggal di mana, Mas? Saya saat ini lagi di Kelapa Gading, ngekos, Pak. Ada kerjaan di Kelapa Gading. Aslinya di Anyer. Kelapa Gading ngekos. Aslinya? Di Anyer, Pak. Anyer, Serang, Banten. Oh. Kerja sebagai apa, Mas? IT supervisor. IT supervisor. Iya. Itu apa itu, Mas? Kalau kerjanya apa? Job desk-nya sih kalau sekarang lagi develop ERP sama beberapa ya sales data gitu Pak. Data. ERP-nya ini yang berbayar atau yang gratis? Open source Pak, Open ERP. Kita pakai Odoo. Oh, Odoo ya. Odoo. Iya dia. Iya, pakai Python sama Postgre. Iya, pakai Python, database-nya Postgre. Iya. Ngoding juga, Mas? Ngedevelop juga? Iya, juga. Iya. Terus kenapa ngambil TI, Mas? Apa sebelum udah pernah kuliah juga nggak? Belum? Belum, ini baru pertama sih. Kenapa Mas ngambil TI? Ambil TI, saya pengen belajar aja sih, belajar lebih dalam. Soalnya saya belajar cuman dari course-course sama sertifikasi gitu, Pak. Sertifikasi online. Jadi tamat SMA langsung kerja gitu? Iya. Atau ngambil kursus dulu? Kursus, 1 bulan kursus, ambil sertifikasi dari Google, itu Google IT support. Dapat, lulus di Jakarta Utara sampai saat ini. Terima kasih Mas Ramadian. Ya, sama Pak. Siapa nih? Mas Rahmat Sidik, sudahkah? Halo. Ya, sudah Pak, Ya. Sudah ya. Iya Pak, hadir Pak. Halo, Mas Rahmat Sidik. Ya, halo Pak. Belum Pak, belum baru gabung nih Pak. Baru gabung, oke. Iya. Gimana Mas Rahmat? Ya, saya dari Medan Pak. Medan itu beneran kota Medan atau pinggiran kota Medan? Ke pinggirannya sih Pak. Karena saya dari Kisaran loh. Oh Kisaran, itu kampung nenek saya Pak.
Karena juga saya dari Ubud-Ubud, sana, Pak. makanya saya tanya, Medan apa pinggiran kota Medan? Di mana, Mas? Di Marelan, Pak. Oh, Marelan. Dekat Belawan, Pak. Ya. Oh. Terus sekarang belum ini ya, onsite ke kampus ya, atau ke kampus ya, lebih Ya, Pak. Saya kerja. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Marelan. Tapi Kerja. kampus belum? Ya, Pak. Udah pernah ke kampus belum, Mas? Belum pernah, Pak. Ya, berarti belum pernah offline ya kuliahnya ya, atau onsite di kampus ya? Online, Pak. Iya, belum pernah offline. Belum pernah offline, belum. Ya. Kerja sebagai apa, Mas? Kerja saya sebagai IT staff, Pak. Concernnya di jaringan, Pak. Oke, IT staff maksudnya jaringan di daerah Medan juga. Iya, di Belawan, Pak. Kalau mungkin Pak Tunas pernah dengar Pelindo, Pak, PT Pelindo. Pelindo ada nggak di Belawan doang? Oh, iya. Nggak ada kan Pelabuhan Indonesia di Yung Priok kan ada juga Pelindo. Iya, Pak. Iya, Pelabuhan Indonesia. Oke, makasih Mas Rahmati. Iya, sama-sama, Pak. Siapa yang belum ya? Muhammad Tufatur belum ya tadi ya, atau sudah? Belum, Pak. Belum ya. Ini ada namanya iPhone nih. Siapa nih iPhone ini? Halo, Tufatur, selamat malam. Halo, Pak. Selamat malam, Pak. Tinggal di mana, Mas? Tinggal di Tulungagung. Oh, mana itu? Kabupaten Tulungagung di dekatnya Blitar, Pak. Tangganya Mas Arif. Jawa Timur ya jadinya. Iya, Jawa maksudnya. Timur. Betul. Oke, Mas. Kerja atau apa kesibukannya? Kerjanya di PT Beyond Intermedia, produknya Jagoan Hosting, Pak. Hosting. Oh, oke. Hosting. Oke ya. Sebagai apa Mas di situ? Sebagai operasional infrastruktur, sebagai sistem adminnya. Oh, ya udah berapa lama Mas kerjanya? Baru 1 semester ini, Pak. Baru 1 semester, berarti ini tamat SMA langsung cari kerja lah ya? Kalau tamat SMA-nya sejak 2009, Pak. Oke, berarti udah kerjanya udah lama ya, gitu ya? Beberapa kali juga sempat di SP juga. Terus kenapa tiba-tiba ngambil kuliah, Mas? Karena memang 2023 agak lumayan lama itu waktunya, 4 tahunan. Iya, betul. Dulu 2013 sempat ngambil kuliah juga, tapi karena ada masalah sama kampusnya, jadi nggak dilanjutin, Pak. 2009-2023 berapa? 14 tahun ya? Berapa tahun ya? Kalau saat ini, ya, betul. 14 tahun ya? Nah, itu kenapa, Mas? 2013 ngambil kuliah di ITT Malang, Institut Teknologi Malang. Terus sampai lulus nggak? Kebetulan karena kampusnya ada masalah, Pak, jadi nggak diterusin sampai akhir. Cuman dulu ada program D1 di kampusnya, tetapi tidak ada legalitas dari negara, sehingga ya udah nggak dilanjut lagi, Pak. Ya, terus ngambil kembali lagi nih S1 jurusan TI apa SI, Mas? TI, Pak. TI ya? TI. Oke. Kenapa Mas ngambil jurusan TI? Karena memang dari basic kecintaan di TI-nya sih, Pak. Teknologinya. Udah, makasih Mas. Sama-sama, Pak. Fatur. Ini siapa ya? Tadi ada iPhone, ini ada Nokia. Pada ngeliat nggak sih di partisipansnya? Ada Nokia, ini siapa nih? Nokia, ada iPhone. Halo? Yang belum siapa ya? Udah ya? Ada yang belum kah? Saya belum, Pak. Ya udah.
Langsung aja Mas Syarifudin. Oh, Halo, selamat malam, Pak. Malam Pas Syarifudin. Tinggal di mana Mas? oh itu Givari Pak. Givari. Oh Mas Gipari. Givari dulu. Iya, Oh lah. Oke. Halo Mas Gipari. iya, Pak. Tinggal Eh, di mana Mas? Saya tinggal di Tangerang Selatan, Pak. Tangerang Selatan. Udah kerja? Kerja Kerja di kah? sekolah, Pak, sekolah negeri, Pak. Sekolah negeri ngajar. Sebagai IT support, Pak, untuk kegiatan PPDB, UNBK, dan juga managing server, Pak. Oh, oke. Iya. Berarti itu PNS bukan nggak ya? Honor atau gimana? Belum, Pak. Mudah-mudahan. Lagi ya? Ya, tenaga tambahan lah. Tenaga tambahan ya Mas. Ya. Oh, oke. Udah lama Mas ngajarnya? Apa di sekolah itu? Sudah 3 tahun, Pak. Sudah 3 tahun dari tamat SMA kah atau gimana? Enggak, sebelumnya saya itu freelance, Pak. Oh, freelance. Ya, Berarti baru ini ngambil kuliah atau sebelumnya udah pernah ngambil kuliah? sebelumnya sudah pernah ngambil kuliah sampai semester 5, namun karena tidak ada biaya, tidak saya lanjutkan lagi. Oh gitu. Iya. Ya 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 ya. Itu agak susah sih kalau udah. Terus ngambil TI kenapa Mas? Karena mau ini, Pak, lanjut S2, Pak. Mau lanjut S2? Iya, mudah-mudahan. Saya ngambil TI loh. Kenapa ngambil TI bukan ngambil Karena S2? jurusan TI ini lebih mudah, Pak. Lebih mudah untuk lanjut, Pak, ke S2-nya, Pak. Kenapa? Lebih relevan, Pak. Lebih relevan dengan jurusan, kan ada, Pak, jurusan S2 teknologi informasi juga, Pak. Oh, ada ya jurusan? Ada, Pak. Iya. Ada, memang ada. SI juga ada. Ya, Itu sih, hukum juga ada, Mas. Kalau cuman yang cari linearnya kan, linearnya iya, S1 betul, Pak. banyak, Mas, nggak hanya TI aja gitu. Iya. Tapi ngoding juga, Mas Givari. Ya, sedikit-sedikit lah, Pak. Bantu-bantu kawan, Pak. Oke, oke. Makasih, Mas Givari. Iya. Ada yang belum kah? Saya Pak. Oh, Andi baru Mas Syarifudin. Halo, Mas Syarifudin. Malam, Mas. Malam Pak. Saya Tinggal tinggal di mana, Mas? Depok. Oh, Depok. Ya. Depoknya di mana, Mas? Limo dekat Kubah Mas. Oke. Kerja? Kerja di PT Infosys. Ini SOA developer. Oke, SOA developer. Pakai apa, Mas? Bahasa programnya. Bahasanya kalau kebanyakan kan pakai produknya software Edge itu kan. Tapi kalau yang front end-nya paling Python sama ini PHP. Udah lama kerjanya, Mas, di Infosys? Di Infosys 3 tahun. 3 tahun ini. Saya pernah dengar tuh Infosys perusahaannya itu apa? Ada keluarin produk? Infosys keluarin produk. Mungkin Atau yang mobilnya dia diperbankan di bank gitu, yang gede di mobil. Mungkin kalau apa? ya SOA ini saya kebanyakan ngesolusiin di ngambil project Telkom gitu sih. Project di Telkom sama Telkomsel. Kayak by project bukan produk. Nah, udah 3 tahun di Infosys. Ya. Berarti kerja sebenarnya udah lama ya. Ini baru kuliah lagi nih, Mas, atau udah pernah kuliah? Sebelumnya kuliah nggak kelar. Di mana, Mas? Dulu pertama di Malang di S1. Ngambil D3 listrik, nerusin jurusannya SMK-nya listrik. Oke, nggak diterusin sampai lulus. Ya, Yang terus kedua, pindah ke Blitar di Universitas Islam Blitar itu. Saya jurusan? kan tinggal di Blitar dulu, jurusan informatika.
tapi nggak kelar juga. Nggak kelar juga. Ini Langsung yang ketiga nih. ya langsung kerja waktu itu. Ini dilulusin Mas, ntar nanti keempat lagi. Nanti Insya Allah ini Bismillah waktunya niat. kuliah-kuliah, tapi sampai semester 5, semester berapa, di stop. Siap, Sayang gitu waktunya. siap. Gitu, Mas. Oke, makasih Mas Terima Saripudin. kasih, Pak Tunas. Ada lagi kah yang belum? Saya, Pak. Oke, Mas Ferdinand. Selamat Malam, Pak. tinggal di mana Mas Ferdinand? Saya tinggal di Trenggalek, Jawa Timur, Pak. Oke, udah kerja kah Mas? Alhamdulillah sudah, Pak. Sebagai ya Pak? Network operation, Pak. Network operation. Iya, Pak. Itunya support nggak sih itu enggak? Lebih ke support juga, lebih ke teknis juga, Pak. Oke. Udah lama Mas kerja Mas Ferdinand? Baru aja, Pak. Masih baru. Berarti dari tamat SMA langsung cari kerja gitu? Enggak, Pak. Sebelumnya tamat SMA kerja di non-IT, Pak. Berarti udah lama dong berarti kerjanya. Maksudnya walaupun kerja di mana-mana di beda-beda tempat, tapi kerjanya udah lama ya. Dan ini baru ngambil kuliah Mas. Atau sebelumnya udah pernah kuliah? Iya, Pak. Belum pernah, Pak. Oh, oke. Kenapa Mas ngambil kuliah jurusan IT? Pengen lebih mengasah aja sih, Pak, di job desk-nya sama kayak di saya kerjakan saat ini. Oke, jadi agak ada nyambungnya lah ya dengan job desk. Iya. Makasih Mas Ferdinand. Iya, sama-sama, Pak. Ada yang lain kah yang belum? Sudah ya? Sudah semua ya? Oke, kalau tidak ada lagi mungkin dari saya dulu nih kenalin diri ya. Karena saya belum kenalin diri ya. Nama saya Tunas Martua Simatupang. Saya dulu ngambil S1-nya di Gunadarma, jurusan TI. Di angkatan 2003 lah. 2003 saya ngambil kuliah. Lulus itu di 2008. 2008 saya kerja. Awal-awal saya kerja sebagai implementer switching perbankan ya, switching bank ya, switching ATM. 1 tahun sebagai switching, terus saya jadi developer switching sampai 3 tahun lah ya. 3 tahun jadi developer switching, terus saya pindah kerja. Pertama kali di kantor selanjutnya itu saya masuk jadi developer switching juga, cuman karena harga switching yang kita jual itu sangat mahal, jadi saya itu sempat semacam ya gabut lah, idle gitu selama 6 bulan. Akhirnya saya pindah divisi, jadi udah dibikin divisi ya switchingnya ATM-nya lagi, tapi udah di divisi IT lah kita bilang, divisi IT-nya. Nah, ini saya di tempat saya sekarang ini kerjanya perusahaannya itu bergerak di jasa konsultan IT perbankan ya, lebih ke perbankan. Sempat habis itu saya kerja di situ ada setahun atau 2 tahun, terus saya ngambil S2 saya ngambil di BINUS, ngambil jurusan Magister Manajemen Sistem Informasi. Begitu lulus dan saya masih kerja di tempat yang sama. Tapi sekarang saya udah nggak jadi developer lagi. Developer ya walaupun kadang-kadang suka bantuin teman-teman ya di developer ya. Tapi sekarang saya jadi project manager, lebih ke project manager. Masih di kantor yang sama. Sekarang PT-nya itu namanya PT tempat saya kerja itu PT Abimata Persada. Kalau ada yang teman-teman tahu itu ya kita banyak jualannya itu karena ini kan produk kita itu produk
jasa ya, jasa konsultan ya. Walaupun kita juga ada ngeluarin software produk ya, eh, lebih ke perbankan semua sih. Jadi klien-kliennya itu bank-bank juga. Di kantor saya sebelumnya juga itu namanya PT Kolega Inti Pratama. Itu juga klien-kliennya bank-bank juga, tapi lebih ke bank-bank BPD. Oke, ada yang mau ditanya dari saya, teman-teman? Untuk panggilannya biasanya apa, Pak? Untuk panggilan namanya itu. Tunas sih, biasanya dipanggil Tunas sih sama teman-teman. Pak Tunas ya dia. Ya, boleh. Mas Tunas juga nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Kalau di perbankan kan di sisi security-nya sangat strict ya. Dari pengalaman Pak Tunas, pernah ada nggak Pak insiden yang benar-benar bikin heboh gitu di kantor? Maksudnya ada kasus pertasan yang Dulu benar-benar ya, ya, kerugiannya kalau cukup tinggi lah gitu. dulu ada, tapi kalau sekarang saya kurang kurang tahu ya. Dulu ada waktu saya kerja sebagai developer switching ya, switching ATM. Jadi kan kalau zaman dulu itu kan namanya kita kartu ATM itu kan masih magnetic card. Kalau sekarang kan udah chip ya, udah di-upgrade jadi chip ya. Dulu itu pakai magnetic card. Jadi sama encrypt decrypt pin-nya itu dulu belum pakai mesin. Sekarang kan udah pakai mesin tuh, ASM nama mesinnya. Dulu itu masih manual lah, maksudnya bukan manual sih. Kita yang buat program encrypt decrypt-nya lah. Jadi ini pin kita generate, kita encrypt, terus ya kita simpan di database lah ya, pinnya. Nah, itu karena kita yang buat apa ya, proses encrypt decrypt pinnya, jadi kita bisa decrypt lah pinnya, bisa tahu ya. Jadi ada kejadian teman-teman saya sendiri sih. Jadi dia ambil kartu hotel yang ada magnetic card-nya. Terus dia itu jadi ada mesin. Jadi kalau mesin itu kita gesek, ini mesin terhubung dengan komputer, jadi kita bisa input nomor kartu gitu ya, mesin untuk cetak kartu lah kita bilang ya. Jadi kita bisa input nomor kartu, terus kita apa ya, kita taruh ke kartu hotel itu loh, kalau kita buka pintu hotel itu kan ada itu magnetic card-nya kan ya. Nah, kita bisa taruh di situ nomor kartunya si nasabah, nomor kartunya. Nah, karena kita udah masukin nomor kartu si nasabah, terus kita PIN udah tahu, ya otomatis tuh kartu bisa kita gunakan ke ATM untuk cari kartu ya. Skimming Seperti mungkin Pak ya. Teknik skimming gitu ya Pak. Mengklon kartu gitu ya. Ya, kalau skimming sih enggak, orang kita bisa akses database-nya. Oh. Terus production untuk query lah kita bilang ya. Kita query sana siapa saldo yang paling banyak gitu kan dari nasabahnya. Terus kita lihat kartunya, kalaupun dia nggak ada kartu, kita bisa generate nih kartunya, terus kita assign ke nomor rekening tersebut gitu kan. Udah kita buat pinnya, generate pinnya kalau dia kartu baru. Tapi kalau misalnya dia udah ada di kartunya untuk nomor rekening tersebut, ya udah kita tinggal samain nomor kartunya, pinnya kita decrypt, udah kita bisa gunakan. Itu ada teman dulu sempat melakukan seperti itu. Waduh. ketahuan ya udah, cuman dia nggak di penjara, cuman dipecat, terus ya hartanya kita disita sama kantor gitu. Karena kalau masuk penjara kan jadi nama jelek kan buat perusahaan kan. Ada salah satu karyawannya, jadi menghindari itu, udah dia cuma dikeluarkan aja dari kantor. Sempat kejadian seperti itu sih. Iya, terima kasih Pak sudah sharing. Ya. Pengen tahu aja, penasaran, biasanya kalau berhubungan dengan bank kan sisi security sangat diperhatikan gitu. Haruslah, pastilah. Kalau sekarang sepertinya mungkin udah canggih-canggih ya. Dulu kan karena belum ada mesin ASM itu kan, terus keluar peraturan BI kalau encrypt decryption itu ya harus menggunakan mesin ASM itu. Jadi semua bank itu pengadaan jadinya mesin ASM tersebut. Gitu.
Oh, Jadi udah nggak ada yang tahu enkripsi-enkripsinya bagaimana gitu kan. iya seru kayaknya Pak. Ini kan udah pakai chip kan, udah nggak magnetic Ya card chip itu sekarang. lagi kan, udah di-upgrade kan. Oke, Pak mau ada tanya lagi Pak. mau ditanya? Halo Pak. Halo Mas Satrio. Iya, Bapak HSM-nya pakai tipe hardware atau software Pak? Hardware dong. Hardware ya. Mesinnya langsung dibeli. Oke. Algoritma Lumayan harganya Pak. enkripsinya kan di dalamnya kan. Heeh. Udah itu aja sih Pak. Kan itu harganya, saya nggak tahu Heeh. harganya sekarang berapa itu. Iya, Mobil. lumayan. Jadi Bank BPR juga beli kayak gitu mahal banget kan. Mikir-mikir. Ya, untuk ya dulu sih dipergunakan untuk pinnya si ATM ya, kartu. Ya. Kan nggak tahu ya, biasa bisa kita gunakan untuk banyak kan itu. Ya. Kalau nggak sekarang juga BI-Pass juga pakai itu sih masalah BI-Pass. Ya pakai itu juga betul. Oke, ada yang mau ditanyakan? Eh, mungkin bukan bertanya sih Pak, ini aja mumpung keingetan ya teman-teman ternyata banyak juga ya yang kerja di perbankan terus ya berhubungan dengan keamanan yang lebih ketat gitu ya. Bolehlah kapan-kapan sharing teman-teman, kayaknya seru tuh bahas. Ya, boleh kalau ada mau sharing-sharing juga, saya juga butuh belajar juga kan. Kalau ada yang sesuatu yang baru, saya juga mau di-sharing gitu. Iya, di luar jam kuliah aja, di weekend gitu. Jadi juga jadi saya tahu, oh ternyata sebegini, begini gitu kan. Kita kan di sini juga sama-sama belajar juga lah. Gitu. Iya boleh Pak. Ayo Mas Satrio, jadwalkan Mas. Oh. Iya. Discord ya. Discord. Atau Telegram boleh. Atau di grupnya Pak Tunas juga boleh. Nanti ya. Nanti pas adain ini aja Pak, tatap muka Pak. Tatap muka, jauh kan, pada jauh-jauh semua Mas. Nggak mungkin. Iya. Nanti waktu, biaya gitu kan. Nggak bisa, itu kan nanti ya kalau mumpung lagi ada kepentingan ke Jakarta bisa gitu kan, ketemu yang ada aja ya, misalnya yang di teman-teman sekitaran Jakarta bisa ketemu, janjian di mana ketemu, terus teman-teman yang misalnya masih di luar Jakarta lewat Zoom gitu atau lewat Discord juga bisa, bebas. Oke, ada yang mau ditanyakan ke saya? Pak, izin tanya Pak, untuk Ya. grup ini lebih baik buat di WhatsApp apa di Telegram ya Pak ya? Boleh, tergantung bebas sih. Mau biasa di WhatsApp atau di Telegram nggak apa-apa. Penting ada aja grupnya. Oke. Invite aja teman, nomor-nomor teman-teman yang ada di sini semua, bikin satu grup. Oke, ada lagi kah? Yang mau ditanyakan ke saya? Kalau nggak ada, saya mau ini ya, ada mau saya screen dulu. Ini kalau nomor saya ini ya, 0812-1948-3411. Ini alamat email saya untuk alamat email kampus. Dan tunas@ikts.ac.id. Terus kalau alamat email yang biasa saya gunakan di luar email kampus seperti ini ya, tunasmartiosianturi@gmail.com. Ya, ini saya mau jelasin sedikit tentang rencana pembelajaran semester kita untuk semester 2 ini. Di pertemuan hari ini nih ada kontrak perkuliahan, materi kuliah, dan penilaian. Dan di sini kita untuk database-nya menggunakan MySQL ya. MySQL, terus editornya saya pakai SQL. Tapi kalau teman-teman mau pakai editor yang lain di luar SQL bebas, tapi database-nya kita pakai MySQL ya. Di pertemuan 2 ini ada ini DBMS, RDBMS, SQL, dan kemampuan MySQL.
database, terus merancang database, model data, tipe-tipe table dan field, deklarasi dan inisialisasi variabel, sama reserve words ya. Nanti di pertemuan 3 kita ada belajar load data in file, perintah regular expression, regex biasanya disingkatnya, inisialisasi variabel dengan select into, perintah TCL, atau disingkat dengan singkatannya itu adalah transaction control language sama index pada MySQL. Di pertemuan 4 kita belajar if statements, case statements, loop statements. Pertemuan 5 kita belajar cursor, not found handler, cursor live. Nanti kita di pertemuan 6 kita ada belajar data control language, manajemen user, hak akses, privilege, script user, dan grant dan report ya. Pertemuan 7 kita nanti review materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Terus di pertemuan 8 nanti ada UTS ya. UTS-nya tentunya materinya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Nanti di pertemuan 9 kita belajar trigger. Pertemuan 10 kita belajar prosedur, function. Terus di pertemuan 11 kita belajar backup dan recovery sama hosting. Ini hosting MySQL ya. Di pertemuan 12 kita belajar membuat laporan ya. Mungkin reporting ya, reporting. Di pertemuan 13 review dan laporan project, kita nanti ada ya review dari pertemuan 1 sampai 12 ya. Sampai ya pertemuan 13, 14, 15 mungkin ini nanti di salah satu di pertemuan ini 13, 14, 15 nanti kan ada saya tugas kelompok ya, mungkin teman-teman bisa presentasi ya tugas kelompoknya. Di pertemuan 16 kita ada UAS pertemuan 9 sampai materinya dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 ya. Oke, untuk penilaian seperti ini ya. Presensi itu bobotnya 15%, tugas atau praktek itu bobotnya 30%, UTS itu bobotnya 25%, dan UAS itu bobotnya 30%. Jadi range nilainya dari 80 sampai 100 itu A, 75 sampai 79,9 itu B+, 70 sampai 74,9 itu B, 65 sampai 69,9 itu C+, 55 sampai 64,9 itu C, 40 sampai 54,9 itu D, dan di bawah 40 itu E. Oke, untuk ini ada mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Pak, izin. ya boleh. Di semester ini saya ikut program Bangkit, jadi sebetulnya sih harusnya cuti. Cuman saya pikir kalau waktunya bisa sih ya ingin ikut juga ya kuliahnya. Jadi mungkin sekalian aja dari awal ini saya izin ini Pak. Jadi sebetulnya nilainya nanti dari Bangkit ya, dari program Bangkit. Tapi saya izin ikut kuliah juga gitu. Mudah-mudahan sih waktunya pas gitu, nggak bentrok gitu Pak. Dari program Bangkit itu programnya kampus ya? Program nasional sebetulnya. Jadi dari TTS ada beberapa yang ikut Bangkit gitu. Oh, dan jadi nanti penilaiannya Mas Dan ini dari Bangkitnya, program Bangkit tersendiri itu ya tersebut. Saya coba ikut sih Pak. Saya coba usahakan dari absen maupun tugas. Tapi ya mungkin nanti kalau waktunya bentrok, mohon izin nggak bisa ikut gitu ya Pak. Kabarin aja Mas, nanti kan kalau misalnya nggak bisa ini. Oh iya, siap Pak. Ya terima kasih Pak. Terima kasih Mas Dani. Oke, lanjut ya. Ini ada tugas kelompok dan perorangan. Jadi ada tugas kelompok nih. Tugas kelompoknya adalah merancang database sistem informasi universitas ya. Jadi task-tasknya itu adalah membuat daftar aktivitas dan hubungan antar entitas yang ada di universitas dengan menggunakan kalimat saja. Terus kalau udah jadi ini daftar aktivitas dan hubungannya, nanti teman-teman membuat database-nya di MySQL ya. Ini tugas kelompoknya. Kalau tugas kelompok dibagi dua aja, tugas kelompok SI dan TI. Jadi untuk jurusan TI dan jurusan SI.
Nah, kalau ini ada satu lagi tugas perorangan, sama tugasnya dengan tugas kelompok, cuman ini sistem informasinya teman-teman silakan tentukan sendiri ya. Tasknya sama seperti ini, membuat daftar aktivitas dan hubungan antar entitas dari sistem informasi tersebut. Terus ya menggunakan kalimat juga. Terus buatlah database-nya di MySQL. Oke, ada yang untuk tugas kelompok atau perorangannya? Atau ada yang mau ditanyakan di luar ini juga nggak apa-apa, mau sekedar sharing-sharing juga nggak apa-apa. Izin tanya, Pak. Ya, Untuk per kelompoknya berapa orang ya, Pak? oke. Tadi kan sudah saya bilang kalau tugas kelompoknya dibagi dua, karena Iya, Pak. SI dan TI udah satu itu satu kelompok. Yes. Terima kasih. Tadi terputus. Oke, Roma. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi penilaian itu ya yang besar itu tugas atau praktek, tugas dan praktek lah kita bilang, karena kan tugas itu ada tugas kelompok dan tugas perorangan ya. Jadi nilainya saya gabung ya, nilai tugas kelompok dengan tugas perorangan ya saya bagi dua, itu akan jadi nilai ini ya, komponen tugas dan praktek ini ya. Bobotnya 30% jadi ada dua nih, sama UAS juga bobotnya 30%. Jadi yang agak gede ini tugas dan UAS ya. Kalau presensi sih 15% agak kecil ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau di-sharing juga nggak apa-apa. Jadi ini, oh ya, saya lupa jelasin tenggat waktu pengerjaannya ya, kapan ya. Tenggat waktu pengerjaannya itu sebelum UAS ya, agak lama sih ya sebelum UAS ya. Jadi sebelum UAS dikumpul ke Mas siapa tadi? Saya tadi Mas Mas Givari mungkin. ya Mas Givari ya tadi ya yang bantuin saya ya. Ya, ke Mas Givari nanti dikumpulin tugasnya ya. Baik tugas kelompok dan tugas perorangan ya. Jadi Mas Givari kasih ke saya ya. Nah, tugasnya ya udah sebelum UAS. Jadi kita sebelum UAS dikumpulkan ya tugasnya. Kalau misalnya UASnya sehari sebelum, jangan sehari sebelum UAS ya. Minggu terakhir lah, minggu terakhir sebelum UAS. Jadi pertemuan ke-7 ya. Di pertemuan ke-7, itu dikumpul ya di pertemuan ke-7. Karena di pertemuan 8 kan kita UAS ya. UAS UTS. Salah saya. Di pertemuan ke-7 dikumpulkan. Karena nanti di pertemuan 8 kan kita UTS. Jadi batas waktunya sampai pertemuan ke-7. Oke. Jelas ya? Ada yang mau tanyakan lagi? Tapi juga setelah UTS, saya kasih tugas lagi, tugas perorangan dan tugas kelompok. Waktunya sama sebelum UAS dikumpulkan. Karena ini sebelum UTS ya berarti
Karena ini mau ada dua kan, UTS dan UAS, jadi sebelum UTS dikumpulkan nanti. Teman mau ditanyakan? Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita bisa sudahin untuk pertemuan pertama ini. Ada lagi kah? Mau ditanyakan? Jadi kita di sini menggunakan ini ya, MySQL ya. Jadi teman-teman install di environment-nya masing-masing ya, baik mau laptop atau komputer, database MySQL. Terus kalau mau menggunakan SQL Liob juga nggak apa-apa, atau pakai di luar SQL Liob juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya menggunakannya SQL Liob ya, untuk ininya, editornya. Oke, kalau tidak ada lagi untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama, saya sudahin aja dulu ya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Ya Pak, terima kasih Pak. Selamat Terima malam kasih Pak. Selamat malam. Izin live Pak. Ya, Izin live Pak. oke. Malam. Terima kasih Pak, izin keluar Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak, izin live.